Perkenalkan, nama saya Niputu Yuyun Fetkiniata Rayani, NIM 1911031138. Saya dari kelas 4C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai konsep bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FPB. Untuk itu, kalian bisa simak video berikut ini. Hal yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama yaitu bilangan prima. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu bilangan prima? Untuk itu, teman-teman perhatikan dulu ya. Misalkan, saya mempunyai buah jeruk. Buah jeruk ini ada 1, maka saya tulis bilangannya yaitu 1. Satu buah jeruk ini hanya bisa dibagi dengan 1 saja, maka saya tulis faktor. Nah, selanjutnya, misalkan saya memiliki 2 buah jeruk. Saya tulis bilangannya yaitu 2. Nah, 2 buah jeruk ini apakah bisa dibagi menjadi 1? Bisa, yaitu kita kelompokkan satu-satu. 1, 1. Selanjutnya, apakah 2 buah jeruk ini bisa dibagi menjadi 2? Ya, benar sekali bisa, karena kita kelompokkan 2. Selanjutnya, yaitu misalkan saya mempunyai 3 buah jeruk. Nah, seperti ini. 3 buah jeruk, saya tulis bilangnya yaitu 3. 3 buah jeruk ini saya bagi 1, maka saya bisa kelompokkan satu-satu. Selanjutnya, 3 buah jeruk ini apakah bisa dibagi 2? Coba kita kelompokkan dua-dua. Oh, ternyata masih ada sisa 1, berarti tidak bisa dibagi 2. Sehingga bisa dibagi menjadi berapa? Ya, benar sekali, kita bagi dengan 3, yaitu dengan mengelompokkan 3. Seperti ini. Selanjutnya, saya memiliki 4 buah jeruk. Saya tulis bilangannya yaitu 4. Nah, 4 buah jeruk ini apakah bisa dibagi menjadi 1? Bisa. Kita kelompokkan satu-satu. 1, 1. Buah jeruk ini apakah bisa dibagi menjadi 2? Itu bisa, kita kelompokkan 2, 2. 2, 2. Maka bisa dibagi menjadi 2. Apakah 4 buah jeruk ini bisa dibagi menjadi 3? Coba kita kelompokkan 3. Ternyata masih ada sisa 1. Berarti 4 buah jeruk ini tidak bisa dibagi menjadi 3. Selanjutnya, apakah 4 buah jeruk ini bisa dibagi menjadi 4? Bisa tentunya. Kita kelompokkan 4. Ini. Selanjutnya, saya memiliki 5 buah jeruk.
bilangannya yaitu 5. 5 buah jeruk ini bisa dibagi menjadi 1. Kita kelompokkan seperti tadi, satu-satu, satu, satu. Kita tulis satu. Nah, selanjutnya 5 buah jeruk ini bisa dibagi menjadi 2. Coba kita kelompokkan 2. Nah, tentu tidak, karena masih ada sisa 1. Otomatis 5 tidak bisa dibagi menjadi 2. Coba kita kelompokkan 3. 5 dibagi menjadi 3. Kelompokkan 3. Ini. Nah, ternyata masih ada sisa lagi 2. Berarti 5 dibagi 3 itu tidak bisa. Maka 5 dibagi 5 apakah bisa? Nah, tentu bisa. Berarti kita kelompokkan 5. Maka kita tuliskan 5. Jadi, bilangan 1 ini memiliki 1 faktor saja. Bilangan 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Bilangan 3 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan juga 3. Selanjutnya yaitu 4. Bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Dan yang terakhir yaitu bilangan 5 memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan 2. Sehingga bisa kita definisikan apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan dirinya sendiri. Misalnya, seperti 3. Dia habis dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri, yaitu 3. Maka bilangan prima yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan tampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Selanjutnya, yang kedua adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Jadi, kalau sudah bilangan prima berarti dia tidak termasuk bilangan komposit. Bilangan komposit selalu memiliki 2 faktor, yaitu contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai KPK. Apakah ada yang tahu apa kepanjangan dari KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK memiliki 3 kata kunci, yaitu kelipatan, persekutuan, dan terkecil. Jadi dapat kita definisikan bahwa KPK adalah kelipatan 2 bilangan atau lebih yang bersekutu atau sama dan terkecil.
Nah, saya ulangi kembali, KPK adalah kelipatan dua buah bilangan atau lebih yang bersekutu atau sama dan terkecil. Untuk memahami lebih dalam mengenai KPK, saya akan berikan contoh soal, yaitu tentukan KPK dari 4 dan 8. Di sini dalam penyelesaiannya saya akan menggunakan 3 metode, yaitu metode langsung, metode pohon faktor, dan metode tabel. Yang pertama saya akan menggunakan metode langsung. Yang pertama, kita tentukan kelipatan dari 4 dan 8. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40. Sesuai dengan definisinya, yaitu kelipatan dua buah bilangan yang bersekutu, yaitu yang sama. Kelipatan yang sama yaitu yang mana? Ya, 8 dan 16. Jadi kelipatan persekutuannya adalah 8 dan 16. 8 dan 16 ini yang manakah yang terkecil? Ya, 8 lah yang terkecil. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 8. Sekarang kita bisa membuktikan apakah hasilnya sama, yaitu 8 dengan menggunakan metode pohon faktor. Mari kita buktikan. Mengapa disebut metode pohon faktor? Karena penyelesaiannya mirip menggunakan pohon faktor, seperti pohon. Nah, di dalam menggunakan metode pohon faktor ada 3 kata kunci. Ada kata kuncinya yaitu, pilihlah faktor yang sama dengan pangkat yang terbesar. Kita cari faktorisasi dari 4 dan 8. 4 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena 2 sudah masuk ke dalam bilangan prima, jadi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya 8. 8 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi bilangan terkecil prima yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena 2 sudah termasuk ke dalam bilangan prima. Maka faktorisasi dari 4 yaitu 2 dikali 2. Dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Selanjutnya faktorisasi dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2. Dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita sudah menemukan faktorisasi dari 4 dan 8. Selanjutnya kita tentukan sesuai dengan kata kuncinya, itu pilihlah faktor
kita coba lagi menggunakan metode tabel agar membuktikan sama hasilnya 8 atau tidak. Mari kita buktikan dengan tabel. Kita tuliskan 4, 8. 4 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maaf, kita bagi lagi dengan bilangan prima kecil yaitu 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena 2 sudah masuk ke dalam bilangan prima. Jadi, kita kalikan saja 2 kali 2 kali 1 kali 2. Maka kita dapatkan KPK dari 4 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 8. Nah, hasilnya sama 8. Berarti dalam penyelesaian KPK, soal KPK, kita bisa menggunakan 3 metode tersebut, yaitu metode langsung, metode faktor, dan metode tabel. Seperti yang saya buktikan tadi, hasilnya sama semua. Berarti dalam penyelesaiannya bisa digunakan ketiga metode tersebut. Nah, apakah ada yang kurang mengerti? Baik, saya akan lanjutkan ke FPB. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai FPB. Ada yang tahu kepanjangan dari FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu faktor, persekutuan, dan terbesar. Nah, secara umum bisa kita definisikan menjadi faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih dan terbesar. Untuk memahami lebih dalam mengenai FPB, saya akan berikan beberapa contoh soal dan diselesaikan dengan menggunakan metode seperti tadi, seperti metode yang digunakan pada KPK, yaitu metode langsung, metode pohon faktor, dan metode tabel. Soalnya yaitu tentukan FPB dari 16 dan 20. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari faktor dari 16 dan 20. Apakah kalian tahu apa itu faktor? Faktor adalah bilangan asli yang habis dibagi oleh suatu bilangan. Maka faktor dari 16 yaitu 2, 4, 8, 16. Selanjutnya faktor dari 20 yaitu 2, 4, 5, 10, 20. Nah, sekarang kita sudah dapatkan faktor dari 16 dan 20. Selanjutnya, sesuai dengan definisi, kita cari faktor yang sama. Faktor dari dua buah bilangan ini yang sama. Yang mana yang sama? 2 dan 4. Nah, dapat kita tentukan bahwa faktor persekutuannya adalah 2 dan 4.
melihat definisi dari FEB bahwa mencari yang terbesar. Yang manakah yang terbesar dari antara 2 dan 4? Yang terbesar adalah 4. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Maka kita dapat hasilnya yaitu 4. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode pohon faktor. Kita buktikan juga apakah sama jawabannya 4 atau tidak. Di sini saya mempunyai kata kunci yang dimana dalam penggunaan metode pohon faktor. Pilihlah faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita cari faktorisasi 16, yaitu 16 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 dengan bilangan prima terkecil berapa? 2. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena 2 sudah termasuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya 20 bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, kita cukupkan juga sampai di 5 karena 5 merupakan bilangan prima. Dan selanjutnya kita bisa tentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya faktorisasi dari 20 berapa? 2 dikali 2 dikali 5. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Sesuai dengan kata kunci yang saya berikan tadi, pilihlah faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Pilihlah faktor yang sama. Yang manakah faktornya yang sama? Yaitu 2. Nah, antara keduanya ini, yang manakah memiliki pangkat terkecil? Betul sekali, yaitu 2 pangkat 2. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Ternyata hasil yang kita dapatkan sama dengan menggunakan metode langsung. Selanjutnya kita akan menggunakan metode tabel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode tabel. 16, 20. 16 dan 20 bisa kita sama-sama bagi
menjadi bilangan sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 16 bagi 2 sama dengan 8, 20 bagi 2 sama dengan 10. 8 dan 10 juga bisa kita sama-sama bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya 4 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, maka didapatkan 2. 5 bagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan saja. Nah, selanjutnya kita cari bilangan yang dapat dibagi keduanya. 16 dibagi 2 sama dengan 8, 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti kedua bilangan ini dapat dibagi. Kita lingkari dulu faktorisasinya. Selanjutnya 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti kedua bilangannya dapat dibagi. Maka kita lingkari dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 5 dibagi 2 sama dengan tidak bisa, maka kita turunkan. Maka kita tidak usah lingkari karena salah satu dari tersebut tidak bisa dibagi. Langsung saja kita kalikan 2 kali 2, maka FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Ternyata dengan menggunakan metode ketiganya kita bisa menyelesaikan contoh soal mengenai FPB. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FPB. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.